Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Pujiastuti. Saya dari kelas 10 Askep 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi terapeutik. Apa sih komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik adalah suatu sarana bagi perawat dalam menjalin hubungan saling percaya, sehingga dapat meningkatkan citra yang baik bagi tenaga kesehatan, khususnya untuk profesi keperawatan. Komunikasi terapeutik berbeda dengan komunikasi sosial ya. Jadi perbedaan komunikasi terapeutik dan komunikasi sosial yaitu yang pertama, komunikasi terapeutik terjadi antara perawat dengan pasien atau anggota tim kesehatan lainnya. 2. Komunikasi ini umumnya lebih akrab karena mempunyai tujuan berfokus kepada pasien yang membutuhkan bantuan. 3. Perawat secara aktif mendengarkan dan memberi respon kepada pasien dengan cara menunjukkan sikap mau menerima dan mau memahami sehingga dapat mendorong pasien untuk berbicara secara terbuka tentang dirinya. Selain itu, membantu pasien untuk melihat dan memperhatikan apa yang tidak disadari sebelumnya. Dan komunikasi sosial 1. Komunikasi sosial terjadi setiap hari antara orang per orang, baik dalam pergaulan maupun lingkungan kerja. 2. Komunikasi bersifat dangkal karena tidak mempunyai tujuan. 3. Lebih banyak terjadi dalam pekerjaan, aktivitas sosial, dan lain-lain. 4. Pembicara tidak mempunyai fokus tertentu, tetapi lebih mengarah ke kebersamaan dan rasa senang. 5. Dapat direncanakan, tetapi dapat juga tidak direncanakan. Jadi komunikasi terapeutik dan komunikasi sosial itu berbeda. Dan komunikasi terapeutik mempunyai 7 karakteristik. Yaitu yang pertama ikhlas, 2. empati, 3. kehangatan, 4. jujur, 5. altruistik, 6. menggunakan etika, dan yang terakhir atau ketujuh, bertanggung jawab. Dan komunikasi terapeutik mempunyai prinsip-prinsip. Jadi prinsip-prinsip komunikasi terapeutik yaitu perawat harus mengenal dirinya sendiri, yang berarti menghayati, memahami dirinya sendiri, serta nilai yang dianut. 2. Komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Yang ketiga, perawat harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien, baik fisik maupun mental. Keempat, perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien bebas berkembang tanpa rasa takut. Kelima, perawat harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan pasien memiliki motivasi untuk mengubah dirinya baik sikap, tingkah lakunya, sehingga tumbuh makin matang dan dapat mencegah masalah-masalah yang dihadapinya. Keenam, perawat harus mampu menguasai perasaan diri sendiri secara bertahap untuk mengetahui dan mengatasi perasaan gembira, sedih, marah, keberhasilan maupun frustasi. Kedelapan, memahami betul arti empati sebagai tindakan yang terapeutik dan sebaliknya simpati bukan tindakan terapeutik. Simpati berbeda dengan empati ya. Yang kesembilan, kejujuran dan komunikasi terbuka merupakan dasar dari hubungan terapeutik. 10. Mampu berperan sebagai role model agar dapat menunjukkan dan meyakinkan orang lain tentang kesehatan,
Oleh karena itu, perawat perlu mempertahankan suatu keadaan sehat fisik, mental, spiritual, dan gaya hidup. 11. Disarankan untuk mengekspresikan perasaan bila dianggap mengganggu. 12. Altruisme, untuk mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain secara manusiawi. 13. Berpegang pada etika dengan cara berusaha sedapat mungkin untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip kesejahteraan manusia. Bertanggung jawab dalam 2 dimensi, yaitu bertanggung jawab terhadap diri sendiri atau tindakan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadap orang lain. Jadi itu tadi pengertian, perbedaan, karakteristik, dan prinsip dari komunikasi terapeutik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang baik, maafkan ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.